Shalom, kita jumpa dalam lawatan hati dengan episode Siap Sedia Mengikutinya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bekerja, tentu diperhadapkan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh atasan, perusahaan dan juga lembaga terkait. Peraturan itu wajib diikuti oleh seluruh karyawan yang ada. Apabila salah seorang karyawan menolak atau melanggar peraturan yang ada, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Bisa jadi gaji akan dikurangi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kita mengikuti peraturan yang ada karena kita bekerja untuk mendapatkan upah bagi keberlangsungan hidup kita. Lain halnya ketika kita mengikut Kristus. Kita mengikutnya bukan karena ingin hidup bergelimang harta atau mendapatkan jabatan khusus. Tetapi mengikut Kristus adalah sebuah anugerah karena Ia mengasihi dan memilih kita tanpa syarat. Hal itu pula yang terjadi ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini kita menemukan bahwa Yesus memilih para murid bukan dari kalangan terpelajar. Mereka hanyalah rakyat sederhana yang kesehariannya hanyalah menangkap ikan. Akan tetapi sungguh istimewa karena Yesus memilih mereka untuk dipakai sebagai rekan kerjanya. Menariknya lagi, ketika Yesus mengajak mereka dengan perkataan "ikutlah aku", rupanya tidak didapat penolakan sedikit pun dari mereka. Padahal Yesus tidak menjanjikan upah untuk mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka yakin untuk mengikut Yesus? Kemungkinan besar para murid sudah banyak mendengar tentang keberadaan Yesus, sehingga mereka sangat yakin untuk mengikut Yesus. Yesus memanggil mereka bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk melayani, menyerahkan diri kepada Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Kristus adalah anugerah terindah yang diberikan kepada kita. Tetapi tidak dapat dipungkiri, ada pula orang yang memberikan respon negatif ketika ia sudah berada di dalam Kristus atau ketika ia sudah hidup di dalam Kristus. Tepatnya ketika penolakan menghampiri dirinya, bahkan segala fasilitas yang dimiliki justru membuatnya bukan bergantung kepada Kristus, tetapi bergantung kepada kehendak diri sendiri. Sejatinya, ketika seseorang berkomitmen untuk mengikut Kristus, maka ia sudah memiliki status sebagai murid Kristus yang siap meninggalkan semua kesenangan diri, rela mengabdi, rela menghamba bagi Allah. Dahulu ketika kita belum mengenal Kristus, hidup dipenuhi dengan keinginan serta hawa nafsu, maka kita menjadi hamba dosa. Tetapi setelah Kristus memilih dan menjadikan kita sebagai anaknya, maka Kristuslah yang menjadi Tuan dan pemimpin hidup kita. Kita tidak lagi hidup bagi kehendak diri sendiri, tetapi kita melakukan semua hal yang baik, benar dan penuh hormat bagi Allah. Oleh karenanya,
Mari kita selalu berkomitmen untuk tetap setia mengikut Yesus, bukan karena kebaikan atau hasil usaha kita semata. Mengikut Kristus juga bukan karena kita ingin bergelimang harta, bebas dari sakit penyakit, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Karena selama kita hidup di dunia, jatuh bangun kehidupan tetap ada. Ingatlah bahwa hanya karena anugerahnya semata, kita dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Tuhan tidak memandang siapa, apa dan bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika Dia sudah berkehendak, maka semuanya akan jadi. Tuhan Yesus memberkati.